Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denta Pamugar, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Saya bertugas di MTS Negeri 1 Buleleng, mengajar mata pelajaran seni budaya. Pada kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran terkait dengan uji kinerja guru PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Dalam video ini saya mengajar di kelas 7A dengan materi desain pola organis, ornamen flora, ornamen fauna, ornamen geometris, dan ornamen figuratif di daerah Bali. Berikut video pembelajarannya, silakan menyaksikan. Ihtiraman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. 7A. Bebas saya. Oke. Salam budaya. Salam budaya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa, mohon ketua kelas bisa memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita absen dulu ya. Untuk absensi, Pak Denta sebentar akan kirimkan link absennya. Jadi nanti Pak Denta berikan link Google Form untuk absen. Ya, silahkan HP-nya dikeluarkan dulu untuk persiapan absen. Anak-anak, untuk absen sudah Pak Denta kirim di WA Group. Silahkan dicek link absennya dan langsung melakukan absensi. Ingat, ada foto di dalam kelas. Absensi sudah masuk ya. Terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya mohon untuk semua ngecek pakaiannya. Tolong dirapikan dulu pakaiannya sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, biar lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini ya. Pak Denta akan siapkan satu ice breaking. Mohon semuanya berdiri dulu.
Oke. 7A. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi seni rupa, mendesain ornamen daerah Bali, ya. Jadi Pak Denta akan tampilkan tujuan pembelajaran dari pelajaran seni rupa hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini. Coba untuk Dita bisa membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamati gambar yang disajikan guru lewat proyektor, peserta didik dapat menganalisis pengertian rupa, macam-macam rupa, unsur rupa, dan prinsip rupa dengan baik. Baik, terima kasih Dita telah membacakan tujuan pembelajaran 7.1.1. Kemudian untuk tujuan pembelajaran berikutnya, saya minta Ardan untuk membacakan. Setelah menganalisis pengertian desain pola organis flora, pola organis fauna, pola geometris, dan pola figuratif, peserta didik mampu membuat berbagai jenis ornamen, komposisi gambar dari garis lurus, lengkung, tebal, dan tipis menggunakan media dan alat desain dengan baik. Terima kasih Ardan telah membacakan tujuan pembelajaran. Jadi pada pembelajaran hari ini nanti kalian akan menganalisis dulu pengertian desain pola organis flora, desain organis fauna, desain geometris, dan desain figuratif ya. Setelah itu nanti kalian akan membuat atau merancang desain ornamen yang ada di daerah Bali. Ini ada satu pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang teknik mendesain ornamen? Ada yang bisa menjawab? Oke, Alif? Teknik mendesain ornamen adalah cara menggambar ornamen. Tekniknya ada dua, yaitu teknik manual dan teknik digital. Oke. Baik, terima kasih Alif ya. Jadi yang dikatakan Alif itu benar, yaitu teknik mendesain ornamen adalah cara untuk menggambar ornamen. Tekniknya ada dua ya Alif ya. Oke, ada dua, yaitu teknik manual dan teknik digital ya. Ada yang tahu teknik manual itu apa? Baik, Siva. Jadi, teknik manual itu adalah teknik yang menggunakan alat dan bahan seperti pensil, penghapus, cat air, cat minyak, pensil warna, dan krayon sebagai alat gambar lainnya yang dapat digunakan untuk mendesain secara manual. Oke, terima kasih Siva. Jadi benar yang dikatakan Siva. Kemudian untuk teknik digital, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teknik digital? Silakan angkat tangannya. Cara mendesain dengan menggunakan aplikasi atau software. Baik, terima kasih Royan. Untuk teknik digital itu adalah teknik mendesain ornamen dengan menggunakan aplikasi atau software. Jadi perangkatnya itu bisa berupa handphone ya, atau laptop, tablet ya, komputer, itu juga bisa digunakan untuk membuat ornamen dengan menggunakan teknik digital. Mengerti? Mengerti. Baik. Nah, sekarang kita kan akan membuat ornamen dengan menggunakan teknik digital. Pak Denta mau tanya nih, mau lihat juga kesiapan kalian terkait dengan alat yang kita gunakan untuk membuat ornamen. Kalian sudah bawa HP semua? Sudah install aplikasi yang mungkin bisa kalian gunakan untuk membuat ornamen? Oke, saya akan cek ya. Oke. Sudah? Aplikasi apa tuh? Canva. Oke. Oke. Sudah aplikasinya? Oke. Sudah?
Baik, setelah saya cek, alhamdulillah kalian sudah menginstal aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat desain ornamen yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita membuat desain, kita akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Jadi kelompok ini memudahkan kalian untuk berdiskusi dengan temannya ya untuk proses pembuatan desain ornamen daerah Bali menggunakan teknik digital. Sudah Pak Denta siapkan undian untuk pembagian kelompok ya. Saya akan bagi satu, ambil kaulan. Oke, nanti dilihat ya. Silakan nanti dibuka dan langsung menuju atau berkumpul sesuai dengan nama kelompok yang kalian dapatkan. Oke, alhamdulillah kita sudah membagi kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti silakan tentukan ketua kelompoknya untuk memimpin diskusi kelompok ya. Dan saya nanti akan berikan masalah pada setiap kelompok ya. Untuk masalah itu sudah tertulis pada LKBD ya. LKPD-nya nanti Pak Denta akan bagikan. Sebentar lagi Pak Denta akan bagikan LKPD-nya. Kemudian nanti kalian diskusikan bersama teman-temannya. Bisa dipahami? Baik. Oke, biar lebih semangat. Masih ingat dengan ice breaking tepuk 1, 2, 3, 4? Oke, baik. Coba ya. Siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, 2. Oke, berarti kalian semangat dan fokus ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini Pak Denta sudah siapkan LKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok Pak Denta bagikan LKPD dan silakan diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya ya. Dua. Oke anak-anak, mohon perhatiannya. Jadi LKPD sudah Pak Denta bagikan kepada semua kelompok. Jadi sekarang Pak Denta akan tampilkan di depan kelas sebuah video yang nantinya akan menjawab permasalahan yang harus kalian tulis pada LKPD kelompok kalian masing-masing. Bisa dipahami? Oke. Sudah jadi adalah mengelompokkan semua setelah itu kita susun kelompok dalam ini membentuk ornamen pusat masing-masing. Yang sudah terpilih kita kelompokkan kembali agar menjadi satu kesatuan. Kemudian kita atur elemen itu dan kita diberikan atau kopi elemen itu yang sudah menjadi satu ornamen pusat masing-masing. Atur bersama baiknya. Oke anak-anak, setelah kalian melihat video yang sudah Pak Denta tampilkan di depan kelas, nah sekarang anak-anak menulis masalah atau pemecahan masalahnya di LKPD dan didiskusikan dengan teman-temannya. Ya. Fungsinya ini dalam teknik digital atau teknik manual? Enggak, fungsi ornamen Balinya. Fungsi ornamen daerah Bali itu apa saja? Ya, hias bidang-bidang kosong. Ya. Penerapannya
Baik anak-anak, untuk LKPD-nya kalian sudah selesai semua? Sudah ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah, nanti LKPD yang kalian tulis itu nanti bisa kalian presentasikan pada saat presentasi karya, ya. Gitu. Nah, sekarang waktunya kita akan membuat desain ornamen daerah Bali dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP kalian, ya. Kita pakai teknik digital untuk membuat ornamen daerah Bali. Bisa ya? Bisa? Oke, kalau bisa, sebelum kalian membuat desain di HP kalian, Pak Denta akan mendemonstrasikan dulu teknik untuk membuat desain ornamen menggunakan aplikasi Canva. Kita pakai 2 elemen setengah lingkaran, kemudian kita balik horizontal, kita gabungkan seperti ini. Nah, bentuk dasar untuk batun timun, ornamen batun timun sudah jadi ya. Jadi kita bisa langsung warnai ya. Jadi sangat sederhana ya proses ini. Terus untuk pewarnaan kita ketik gambar, kita bisa ambil ini. Kita tentukan dulu warna yang kita inginkan. Kalian bisa pilih sendiri warna yang mana yang akan kalian pakai untuk mewarnai ornamen batun timun. Pak Denta pakai warna kuning. Kemudian di sini kita atur transparansinya, ketebalannya bisa kita atur. Ya. Transparansi Pak Denta pakai 100%. Ini kita bisa warnai. Jadi ini contoh sederhana saja untuk memudahkan kalian menggambar ornamen daerah Bali. Ini namanya ornamen keketusan apa? Oke, batun timun. Nah, untuk isian keketusan batun timun, tengahnya seperti ini. Ini kan kita ambil elemen yang garis melengkung seperti ini, kita ganti warnanya dengan warna hitam. Oke, kita ganti dengan warna hitam seperti ini. Dan ini kita putar. Oke, jadi satu ornamen keketusan batun timun sudah jadi. Ini tinggal kita gabungkan jadi satu elemen-elemen yang sudah kita gambar, kemudian kita tinggal duplikat, memperbanyak ornamen ini. Setelah kita duplikat, baru kita susun ornamen ini secara simetris. Oke, berikut Pak Denta akan mendemonstrasikan teknik menggambar atau mendesain ornamen Bali dengan menggunakan teknik tracing pada Canva. Sama seperti tadi, kita buka lembaran baru, kemudian kita cari satu elemen. Contohnya Pak Denta ambil satu gambar ini ya. Ini gambar barong. Kemudian Pak Denta redupkan atau transparansinya Pak Denta kurangi. Ya. Ini bisa kita kurangi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih gambar ya. Kemudian kita pilih warna hitam untuk membuat sketsanya. Kita pilih warna hitam, kita atur besar atau ketebalan dari pen yang kita gunakan. Transparansinya kita pakai 100. Nah, ini kita tinggal gambar mengikuti pola gambar ornamen barong itu tadi. Ya. Oke, jadi ya. Jadi dengan teknik tracing ini mempermudah kita untuk membuat sketsa desain ornamen yang ada di daerah Bali. Bisa dipahami anak-anak? Oke.
Itu udah buat itu. Buat sketsanya. Buat sketsanya. Gimana? Di Bispain? Ya bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Begini. Yang gojo paling gampang. Ayo. Ya, nggak apa-apa. Oke, anak-anak, untuk karya desain ornamen daerah Bali sudah selesai semua? Oke, ada yang belum? Yang belum segera diselesaikan ya. Kemudian untuk save-nya, save karya, kalian save pakai format PNG atau JPG ya. PNG atau JPG. Bisa dirubah resolusi ukuran gambarnya ya, dibesarin biar nggak pecah. Ya. Biar lebih bagus hasil karyanya. Oke, anak-anak, silakan segera dikirim karya-karya kalian di grup kelas agar kita bisa presentasikan hasil karya kalian di depan kelas ya. Dan untuk anak-anak bisa mengapresiasi karya-karya teman yang sudah dibuat pada pembelajaran hari ini. Saya akan langsung cek di grup kelas karya yang sudah masuk ya.
Baik anak-anak, semua karya sudah dikirimkan di WA Group. Sekarang kita saatnya untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Mohon untuk yang di bangku untuk dapat menyimak dengan baik dan mengapresiasi karya yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian. Bisa dipahami? Untuk presentasi yang pertama, Pak Denta langsung tunjuk saja untuk kelompok Leonardo da Vinci, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil karya teman-temannya dalam satu kelompok di depan kelas. Semuanya maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Leonardo da Vinci akan mempresentasikan hasil karya kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota di kelompok kami. Saya Sakura Putri Elisia. Saya Nabiha Azkia El Hadi. Saya Putri Atarantulia. Saya Nisa Indelina Putri. Saya Ahmad Aryan. Kelompok kami mengambil tema ornamen figuratif dalam membuat karya ini. Saya akan hasil karya dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Angelina Putri. Kemudian Putri Adara Aprilia. Lalu Nabiha Azkia El Hadi. Ini milik saya Sakura Putri Elisia. Dan ini punya Ahmad Aroyan. Sesuai dengan kesepakatan kelompok kami akan mempresentasikan ini adalah ornamen figuratif dengan bentuk karang bome. Bagi masyarakat Hindu, karang bome dipercaya sebagai penghancur segala mara bahaya. Biasanya karang ini terdapat di bangunan pura. Dalam membuat karya ini, saya menggunakan dua aplikasi, yaitu eBeSpine dan Canva. Pertama, saya membuat pola gambar di eBeSpine, kemudian membuat sketsa detailnya. Setelah itu, saya membuat line art dengan garis hitam, lalu diwarnai. Setelah itu, saya pindah ke aplikasi Canva untuk menambahkan background dan beberapa teks. Lalu selesai. Presentasi dari saya sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagian mana yang paling susah saat membuat ornamen figuratif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagian yang paling sulit menurut saya adalah ketika membuat pola utama dalam menggambarnya, karena saya harus memerhatikan proporsi dan komposisi dalam gambarnya sehingga dapat menghasilkan hasil akhir yang bagus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Salvador Dali akan mempresentasikan hasil karya kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alif Amanullah. Ini adalah karya dari kelompok kami. Ini karya dari Muhammad Khairul Azam. Ini adalah karya dari Dita Ulimatun Zahra. Ini karya dari Olan Sadida. Dan ini karya dari saya, Alif Amanullah. Dalam membuat ornamen batu timun ini, saya menggunakan dua aplikasi, yaitu eBeSpine dan Canva. Langkah pertama saya membuat sketsa di aplikasi Canva. Untuk sketsa, saya menggunakan teknik tracing dengan ukuran kanvas 30 x 21 cm. Setelah sketsa jadi, saya masuk ke aplikasi eBeSpine untuk pewarnaan. Di pewarnaan ini, saya menggunakan 6 warna dengan teknik sigarmangsi atau gradasi. Setelah pewarnaan selesai, saya masuk lagi ke aplikasi Canva untuk menambahkan ornamen-ornamen khas Bali. Setelah semua jadi, saya menyimpan dengan format PNG.
Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan Anissa. Anissa. Untuk desain pembuatan flora ini biasanya dapat diterapkan di mana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Untuk ornamen flora biasanya diterapkan pada rumah adat Bali, kain tenun, dan tempat ibadah. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memperlihatkan hasil karya kelompok Fida Kahlo. Sini ada hasil karya Firdiana Desta Ayu. Dan di sini ada karya Ahmad Riki Ardiansah. Di sini ada hasil karya Siva Zahra. Dan di sini ada hasil karya saya sendiri. Jadi sekarang saya akan menjelaskan cara pembuatan desain ornamen kekarangan. Teknik yang saya gunakan adalah teknik digital. Langkah-langkah dalam membuat desain karang singa. Langkah pertama, buka aplikasi Canva, lalu buat ukuran kanvas sesuai yang kita mau. Saya menggunakan ukuran lebar 45, tinggi 50. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Nadia. Jadi yang saya ingin tanyakan bagian mana hal yang tersulit membuat ornamen fauna? Terima kasih pertanyaannya. Sekarang saya akan jawab. Ada saat saya mulai mewarnai. Karena di aplikasi Canva sangat sulit untuk menggunakan teknik sigar mangsi. Mungkin karena saya belum terlalu mahir untuk menggunakan aplikasi Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Van Gogh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya ornamen fauna Bali dari anggota Van Gogh. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan para anggota Van Gogh. Yakni saya sendiri, Bunga Octavia, selaku presented 1, ada Ardan Kholfani Ismail, selaku presented 2, ada Wahyu Nanda Muria, Bilkis Aulia Mustafa, selaku tanya jawab, ada Azita Alia. Sekian perkenalan dari kami, mari kita kembali ke materi. Kami akan mempresentasikan hasil karya yang dibuat oleh anggota Van Gogh. Yang pertama, ini adalah buatan Ardan Kholfani Ismail. Ini adalah buatan Bilkis Aulia Mustafa. Ini adalah buatan saya sendiri, yakni Bunga Octavia. Ini buatan Azita Alia. Terus ada kekarangan Garuda yang dibuat oleh Wahyu Nanda Muria. Baiklah, sesuai kesepakatan kami, hari ini kami menggunakan hasil karya dari saya, yaitu Bunga Octavia, yang menggunakan ornamen fauna karanggoak. Langkah-langkah mendesain ornamen daerah Bali. Yang pertama, mendownload aplikasi Canva atau Ibis Pen terlebih dahulu. Buka aplikasi tersebut, lalu tentukan ukurannya untuk membuat desain. Jika menggunakan teknik tracing, masukkan gambar terlebih dahulu. Lalu transparansi gambar, lalu dijiplak menggunakan pen berwarna hitam. Setelah sketsa jadi, unduh aplikasi Ibis Pen X untuk pewarnaannya. Isi gambar hasil jiplak, lalu beri warna sesuai yang diinginkan. Kita juga bisa menggunakan teknik sigar mangsi. Setelah selesai, unduh file dengan menggunakan PNG. Baiklah, sekian presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk membuat ornamen ini, menggunakan dua aplikasi, yaitu Ibis Pen dan Canva. Mana aplikasi yang lebih mudah untuk membuat ornamen ini? Saya lebih mudah menggunakan Ibis Pen karena lebih mudah dan praktis. Dan juga Ibis Pen sangat cocok untuk pemula dan yang ingin belajar coloring. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pablo Picasso ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Di sini kami akan menunjukkan hasil karya dari kelompok kami. Ini adalah hasil karya dari Muhammad Mahesa Alfiansyah. Di sini ada hasil karya dari Ardi Kholfani Ismail. Di sini ada hasil karya dari Nadia Maila. Dan yang terakhir adalah hasil karya saya sendiri, Tiara Syafira.
Langkah-langkah untuk membuat ornamen geometris adalah: pertama, unduh gambar ornamen geometris di Google untuk dimasukkan di aplikasi Canva. Setelah dimasukkan di aplikasi Canva, lalu atur transparansi. Lalu jiplak gambar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Apa yang menjadi kendala dalam pembuatan ornamen geometris? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sakura. Ada permasalahan dalam membuat ornamen geometri swastika ini, yaitu dalam membuat sketsa karena bentuknya yang rumit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk presentasi sudah selesai. Terima kasih sudah presentasi dengan baik dan beri applause kepada kita semua ya. Baik, untuk karya sudah Pak Denta bawa, nanti Pak Denta akan melaksanakan penilaiannya terkait dengan karya yang sudah kalian kumpulkan. Nah, sekarang kita sudah membuat ornamen daerah Bali dengan menggunakan aplikasi digital. Ya, sekarang kita masuk pada era digital, otomatis kita harus belajar juga membuat karya-karya digital. Ya, kita nggak akan meninggalkan karya atau teknik-teknik tradisional. Kita bisa masukkan teknik tradisional itu kepada teknik digital. Contohnya teknik sigar mangsi. Ya, teknik sigar mangsi itu adalah teknik gradasi daerah Bali. Ya, itu merupakan teknik tradisional daerah Bali. Kita bisa manfaatkan teknik itu pada aplikasi digital yang kita gunakan untuk membuat ornamen daerah Bali. Ya, kalian sudah buktikan tadi dengan karya yang kalian buat dan kalian kumpulkan di depan. Nah, ada sebuah pertanyaan buat kalian. Mana yang lebih mudah menggambar atau mendesain ornamen menggunakan teknik manual atau menggunakan teknik digital? Silakan angkat tangan. Oke, baik, Bunga. Menurut saya teknik digital karena penggunaannya lebih mudah dan praktis. Baik, terima kasih Bunga atas jawabannya. Jadi Bunga mengatakan teknik digital menggambar ornamen menggunakan aplikasi itu lebih mudah ya karena lebih praktis daripada menggunakan teknik manual. Karena kalau teknik manual kita memerlukan alat yang banyak ya, kemudian prosesnya juga membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikutnya, adakah kesulitan dalam proses menggambar ornamen atau mendesain ornamen dengan menggunakan aplikasi Canva atau Ibis Paint? Silakan angkat tangan kalau misalkan menjawab. Oke, baik. Ada saat saya mulai mewarnai, mungkin karena saya belum terlalu mahir untuk menggunakan aplikasi yang saya gunakan untuk mendesain. Baik, terima kasih untuk Ami ya. Jadi karena kalian juga baru pertama kali menggunakan aplikasi Ibis Paint atau Canva dalam proses menggambar atau mendesain ornamen daerah Bali, memang itu agak susah ya. Jadi karena hal baru perlu adaptasi dulu untuk menggunakan aplikasi itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kalian bisa menggunakan aplikasi itu dengan baik ya. Nah, sekarang satu lagi pertanyaan nih ya. Dalam proses pembuatan desain ornamen daerah Bali ya menggunakan aplikasi itu, bagian mana yang paling susah dalam pembuatan ornamennya? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, coba Rara. Bagian yang paling sulit adalah ketika mewarnai sketsa yang telah saya buat, terutama saat membuat gradasi warna pada pola desain. Oke, baik. Terima kasih Rara atas jawabannya. Jadi benar, untuk menggambar ornamen Bali itu kan agak rumit ya, ornamen Bali detail-detailnya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi, apalagi kita baru menggunakan aplikasi, memang agak susah untuk membuat detailnya. Ya, pewarnaan juga agak susah ya. Nah, tapi tidak apa-apa, itu menjadi proses pembelajaran kita. Jadi diharapkan ke depannya kalian nanti bisa lebih baik lagi untuk membuat desain dengan menggunakan aplikasi yang ada digital ya.
Jadi alhamdulillah dengan kita belajar ornamen daerah Bali ini, kita juga bisa mengenal ya. Selain itu juga kita bisa ikut melestarikan kebudayaan yang ada di daerah Bali. Oke, karena kita tinggal di Bali, kita harus mengetahui, melestarikan, ya, menjaga kebudayaan yang ada di daerah Bali. Gitu. Nah, sekarang sebelum Pak Denta tutup proses pembelajaran, Pak Denta mau tanya nih, pesan dan kesan kalian dalam mengikuti pelajaran ini apa? Mungkin Siva? Jadi dengan mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kita dapat menggambar desain ornamen dengan aplikasi digital dan berbasis Android. Baik, terima kasih Siva. Kemudian ada lagi yang mau memberikan pesan atau kesan dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini? Oke, Kaulan. Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran seni budaya ini, saya lebih bisa menggambar ornamen daerah Bali. Dan saya juga bisa melestarikan ornamen-ornamen di daerah. Ya, terima kasih Kaulan. Jadi alhamdulillah untuk pelajaran seni rupa pada pagi hari ini selesai. Jadi mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan materi desain ornamen daerah Bali. Ya, jadi sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Salam